Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Ya, hari ini saya mau ajak kita untuk membaca terlebih dahulu dalam Matius 6 ayat 33 dan 34 ya. Matius 6 ayat 33 dan 34. Kita mau baca ya. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudara, garis bawahi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Siapa di sini yang tidak rindu untuk ditambahkan yang baik yang dari Tuhan? Ada? Gak ada ya saudara ya? Semua pengen ditambah, apanya? Cintanya kepada Tuhan ditambah, ya. Berkatnya ditambah, semuanya ditambah yang baik dalam hidup kita. Anugerahnya, favornya ditambahkan, semuanya pengen. Tapi di sini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini kuncinya. Maka semuanya akan mengikuti kita. Jadi hari ini saya mau memberi judul, tema hari ini adalah prioritas. Saudara, apa? Prioritas. Karena kita harus tahu yang namanya prioritas dalam hidup kita, untuk kita boleh menikmati setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Di mana nyarinya saudara? Kerajaan Allah itu apa? Nyarinya di mana? Kalau rumah kita bisa tahu alamatnya saudara. Alamat jalan gedung ini misalnya, Jalan Sudarsono. Oh tahu, dicari di Google Map. Coba saudara di Google Map cari kerajaan Allah. Ada nggak kira-kira? Ketemu nggak kira-kira? Nggak ketemu. Jadi kok disuruh nyari kerajaan Allah? Nyarinya di mana? Ya, kita mau belajar. Tuhan sudah memberikan perumpamaan hal tentang kerajaan Allah. Saudara bisa baca dalam Matius 13, ya, nanti saudara baca sendiri. Itu adalah hal tentang kerajaan Allah. Perumpamaan-perumpamaannya banyak banget. Saya ambil 3 ini, saudara. Ya, hal kerajaan Allah itu seperti penabur benih. Ada yang ditabur di tanah yang berbatu, ada yang di semak belukar. Ya, nah ini kita mau belajar apa sih? Di situ dikatakan kita ini tentang penabur benih ini, dikatakan kita ini harus menjadi tanah yang subur. Katakan tanah yang subur. Supaya apa? Supaya setiap benih yang ditanam, yang ditabur di tanah hidup kita, ini bisa bertumbuh dan berbuah. Saat kita tidak menjadi tanah yang subur, saat kita menjadi tanah yang berbatu-batu, itu dikatakan di perumpamaan itu, tumbuh sih tumbuhan itu, tumbuh, tapi nggak bisa mengakar dengan kuat. Karena tanahnya apa? Berbatu-batu. Banyak kepahitan, banyak kerikil-kerikil, banyak pergumulan mungkin yang membuat hatimu menjadi keras. Itu membuat setiap firman yang ditabur dalam hidup kita, itu nggak bisa berakar dengan kuat. Cuman ada di permukaan. Sehingga saat dikatakan saat matahari itu datang, panas itu datang, tanaman ini menjadi layu. Karena dia tidak bisa masuk, akarnya nggak bisa masuk ke dalam untuk menyerap setiap air tanah yang diperlukan oleh hidupnya. Jadi kita harus bongkar yang namanya, kalau hatimu keras hari-hari ini, engkau punya kepahitan, engkau punya kejengkelan atau apapun, baik dengan teman, pelayanan mungkin, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anakmu, beresin saudara. Kau harus bongkar setiap batu itu, supaya apa? Supaya tanah itu menjadi gembur, dan tanah itu menjadi subur. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, jangan juga hati kita ini seperti semak belukar. Benih itu yang jatuh di semak belukar, nanti saat dia tumbuh akan terhimpit oleh duri. Duri apa sih?
duri kekhawatiran. Saudara, perikop dari Matius 13 ini adalah tentang kekhawatiran. Itu yang akan menghimpit dan akan membuat benih itu tidak bisa bertumbuh menjadi tanaman yang sehat, bahkan tidak bisa berbuah. Tapi Tuhan rindu. Hal kerajaan itu, kerajaan Allah itu seperti perumpamaan penabur benih. Intinya apa? Kita harus menjadi tanah yang subur dan gembur. Sehingga setiap firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh dan berbuah. Saat engkau melakukan hal ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau bisa memberkati bukan hanya hidupmu, saat engkau berbuah, orang lain bisa menikmati buah kita. Ya. Yang kedua, itu berbicara tentang harta yang terpendam, perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Saudara, di situ dikatakan ada seorang pemuda yang menemukan akan harta yang terpendam. Dan tiba-tiba saat dia menemukan, wow, ini berharga banget. Akhirnya dia masukkan lagi ke dalam tanah, ditutup, lalu dia menjual semua hartanya. Dan dia membeli akan tanah itu. Karena dia percaya, aduh, aku harus memiliki akan harta yang terpendam ini. Saudara, seringkali kita nggak berani. Kita tahu saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, itu adalah harta yang paling berharga, harta yang terpendam, yang Tuhan, yang dikenalkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Tapi kita nyamannya orang ketemu, nemu ya saudara. Nemu itu enggak dengan usaha, betul enggak? Yang namanya nemu, misalnya saya lagi jalan. Dari sini saya mau keluar ke Gedung Gracia. Tiba-tiba saya menemukan batu berlian di tanah, di lantai. Saudara ambil. Itu karena usahamu enggak? Enggak, cuma nemu. Saya lagi jalan, enggak sengaja. Namanya itu tuh enggak sengaja. Nah saudara, kita yang ada di tempat ini, kita pasti pernah mengalami yang namanya nemu atau bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Karena saudara akhirnya ada di tempat ini. Saudara mengenal dan mau mengikuti Tuhan. Saudara pernah bertemu, mungkin saudara ada orang yang ketemunya sama Tuhan saat dia bangkrut, saat dia tidak memiliki pengharapan. Akhirnya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tiba-tiba ada pendoa, pembesuk mungkin Koheri datang. Tiba-tiba ngomong, kamu lagi apa? Iya nih, usahaku lagi jatuh. Oh, ya udah yuk, aku mau kenalin kamu dengan sesosok pribadi yang bisa mengangkat hidupmu. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Sejak itu saat Koheri mungkin bercerita, bersaksi. Dan akhirnya orang ini bisa melihat, oh ternyata ada harapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu namanya kita nemu, saudara. Tapi kalau engkau mau memiliki, kita nggak bisa cuma sekedar, kita tahu ada Tuhan yang besar namanya Tuhan Yesus. Udah gitu aja, nggak bisa. Itu saudara baru nemu. Kalau saudara mau memilikinya, kita harus membayar harga. Apa yang harus dibayar? Banyak saudara. Banyak banget saya dengar cerita saat seseorang menerima akan Yesus sebagai Tuhan dalam juru selamat. Dan seisi keluarganya yang mungkin di luar Tuhan, mereka banyak mengucilkan akan orang ini. Itu adalah harga yang harus dibayar. Sering banget saudara. Saya percaya saudara juga pasti punya teman yang seperti itu. Banyak banget mungkin yang anak-anak yang masih muda, anak-anak yang masih sekolah, biasanya saat mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dianggap teman-temannya menjadi, kamu kok aneh sih? Sekarang apa-apa ke gereja, apa-apa ke persekutuan muda, apaan sih kamu? Nggak asik. Ditinggalkan oleh teman-temannya. Banyak saudara, itu adalah harga yang harus dibayar. Saudara ingat nggak waktu kemarin Pastor Berry menyampaikan firman di sini, dia juga menyinggung akan hal ini. Seringkali kita ini nggak berani bayar harga penuh, saudara. Dikatakan kalau kerajaan surga itu harusnya one way ticket. Apa artinya one way ticket? Nggak ada tiket untuk kembali, saudara. Kalau engkau mau mendapatkan yang terbaik.
Tapi seringkali dikatakan engkau masih menyimpan itu. Kita naik kereta ya ceritanya ya. Kita masih mikir, aduh nanti kalau di sana nggak enak, saya nggak betah. Saya mau nyimpen dah uang 10.000, 5.000 waktu itu. Disimpan uang 5.000 di kantong kanan. Supaya apa? Ada jalan untuk kembali. Saudara, saat kita masih menyimpan uang 5.000 di kantong kita itu, kita nggak akan pernah bisa mendapatkan Tuhan secara utuh. Saudara. Ini yang menjadi perenungan kita. Saya juga saat mendengarkan itu, wah iya ya. Seringkali kita tuh selalu menyimpan plan B. Selalu ada cadangan itu saudara. Karena kita mikir, aduh nanti kalau tidak sesuai rencana gimana? Nah, mulai berpikir dengan cara sendiri. Ini yang Tuhan gak mau. Kita seringkali, aduh plan A, kalau gagal plan B. Tapi kalau engkau mau mendapatkan yang terbaik, gak bisa. Sama Tuhan, ya istilahnya kita harus all out. Gak boleh ada tiket kembali. Tiket return tuh gak ada. Kita harus satu tuh, one way tiket. Ya, kalau kita beli tiket pesawat terbang ke Sulawesi gitu misalnya. Kita pasti belinya pulang pergi kan. Jakarta, Sulawesi, Sulawesi, Jakarta gitu. Ini gak boleh, harus one way. Artinya kita harus memberikan, menjual seperti perumpamaan ini. Engkau penjual hartamu, engkau mendapatkan yang terbaik. Apa? Tanggalkan setiap kedagingan kita. Kita harus menanggalkan setiap pikiran kita. Setiap cara pikir yang bukan dari Tuhan, kita minta Tuhan kau maunya apa? Ajari aku untuk melakukan. Itu gak bisa dilakukan dengan instan saudara. Tapi banyak yang harus bersakit-sakitan terlebih dahulu. Maksudnya harus dengan keringat, harus dengan mengalami lembah mungkin. Mengalami hal-hal yang gak enak. Tapi percayalah, Tuhan di dalam setiap proses itu Tuhan selalu ada buat kita. Dan saat kita mau untuk membayar akan harta terpendam itu, kita akan mendapatkan kita akan mendapatkan tambahan itu saudara. Karena kita mendapatkan kerajaan surga. Semua yang terbaik akan ditambahkan. Saudara, saya mau kasih sebuah saksian. Ini adalah dari salah satu rekan kita, anak muda yang ada di tempat ini, dari Dewasa Muda. Kemarin dia kesaksian seperti ini. Waktu itu mereka ini baru merintis ya saudara, baru menikah dan membuat sebuah usaha. Saat mereka membuat sebuah usaha ini, waktu itu dia bikin akan baju anak, pakaian anak gitu. Dan ternyata usahanya ini booming saudara. Bahkan baju-bajunya sampai dikirim ke luar negeri. Dia mendapatkan bisnisnya bagus banget lah istilahnya. Ekonomi keluarganya diangkat. Nah, tapi saudara, dia kan bikin akan baju-baju pesta. Saat pandemi kemarin ini, saudara kan tahu sendiri, gak ada orang yang mau pesta. Gak bisa pesta, sebenarnya mau pesta tapi gak bisa kan. Ada PPKM, ada ya pembatasan dan lain sebagainya. Dan akhirnya keluarga muda ini mengalami yang namanya bisnisnya itu menjadi drop dan bahkan meninggalkan hutang yang cukup lumayan. Dan saat itu dia mencoba usaha ini, usaha itu. Dan saya ngelihat ini anak kok mulai jarang ke persekutuan, jarang ngumpul sama kita, sel group juga nggak pernah ikut, gitu kan. Selama beberapa lama, dan kemarin dia baru cerita, iya, sebenarnya saat itu karena saya yang perlu itu adalah uang untuk membayar hutang. Akhirnya kalau uang ya harus dibalikinya dengan uang, gitu. Jadi yang dilakukan apa? Dia berusaha dengan sekuat tenaga, berusaha dan dia tidak mengandalkan Tuhan. Ini nggak bisa lah kalau gue cuman ke gereja, kalau saya cuman datang ke persekutuan, kalau saya nggak bekerja nggak bisa. Betul sih, kita harus seimbang, rohani dan jasmani. Tapi ini dia meninggalkan, bukan seimbang, dia meninggalkan Tuhan dan dia berusaha dengan kekuatan sendiri.
Dan setelah berjalan sekian lama, akhirnya dia ingat. Waktu itu akhirnya teman-teman, termasuk saya, datang ke rumahnya saat dia ada di bawah. Datang, kita makan-makan itu, di sana itu kita cuma makan-makan, ngobrol, sharing lagi, kamu itu kemana aja, gitu kan. Sharing. Terus waktu itu saya dapat firman. Dia katakan saya aja lupa saudara, cuman saya dapat firman, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jeri lelahmu tidak akan menambahinya. Waktu itu dia cuma terima sepintas lalu saudara. Oh ya amin. Gitu. Dia ngomong waktu kemarin cerita kesaksian, ya saya cuma terima aja. Ya. Tapi setelah hal itu, dia nggak langsung ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan, enggak. Ya. Cuman mulai saat itu firman ini mulai merema dalam hidupnya. Tapi dia nggak tahu, masih belum tahu artinya. Dan sejak hari itu dia mulai mencoba untuk kembali lagi. Akhirnya dia mulai kumpul dengan kita juga, mulai datang ke persekutuan dan lain sebagainya. Dan masih itu keluarganya ribut tentang keuangan dan lain sebagainya, masih belum ada jalan keluar. Dan sampai suatu saat ada sebuah tawaran bisnis dalam hidupnya untuk dia membuat sebuah warung makan lah, ya, tempat makan. Dan saat itu dia juga bergumul, aduh modalku nggak ada. Saya cuma punya modal segini. Waktu itu cerita datang ke kita dan ke Sofi juga. Dia datang juga ke Lucky yang punya bisnis restoran juga. Tanya-tanya, mempelajari segala sesuatu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk membuka akan usaha ini di tengah keterbatasannya, modalnya cuma segini. Tapi ya udah, buka. Dan saudara, waktu dia, karena itu pakai tenda ya saudara ya, waktu dia membentangkan akan tenda warungnya, dagangannya. Dan di saat itu Tuhan berbicara lagi. Jerih payahmu tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya. Dan saat itu dia mengambil komitmen dengan istrinya. Dia berkata, yuk kita belum tahu nih hasilnya akan seperti apa. Tapi mau gak kita ambil komitmen? Kita akan tutup saat hari persekutuan. Kebetulan hari persekutuan kita di tempat ini kan hari Selasa. Kita gak peduli mau rame, mau gak rame. Tapi tiap hari Selasa kita tutup. Kita mau mendahulukan Tuhan. Kita mau bersekutu di tempat ini. Setuju gak? Setuju kok. Akhirnya ada kesepakatan tuh. Suami istri. Saudara harus lihat, di saat ada kesepakatan, berkat Tuhan itu dicurahkan. Amin. Ada lagu kan dikatakan, saat kita bersepakat, berkat itu diturunkan. Sepakatnya bagus saudara ini, sepakatnya mendahulukan Tuhan. Dan akhirnya dia membuka akan hal itu, dia nggak pernah membayangkan kalau tempat usaha restoran kecilnya ini akan menjadi rame. Tapi seiring dengan waktu saudara, hari ini usahanya diberkati. Dan bahkan saya dengar dia akan membuka lagi cabang yang kedua. Saat apa? Saat dia belajar mendahulukan Tuhan. Kita harus belajar untuk mendahulukan Tuhan. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mendapatkan harta yang terpendam, jangan lepaskan. Kita harus bayar harga. Waktunya persekutuan, waktunya beribadah. Ada waktunya kita harus bekerja. Ada waktunya kita harus datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ya. Yang ketiga, itu tentang apa? Lalang dan gandum. Saudara, ada hal yang membedakan antara lalang dan gandum. Lalang dan gandum ini bedanya apa? Saat gandum ini bertumbuh, dia akan berbuah. Dan berbuahnya itu akan apa? Merunduk saudara. Yang membedakan itu. Sehingga seorang petani saat akan mengambil akan gandum, lalang yang naik semuanya itu akan diikat.
diikat, dipisahkan, nanti gandumnya yang akan dicabut. Bisa dituai, saudara. Artinya apa, saudara? Kita harus belajar untuk merunduk seperti gandum, supaya kita tidak tercabut, saudara. Banyak hari-hari ini, kalau saudara dengar berita, ada influencer dan lain sebagainya, yang dia selalu menyombongkan akan keberhasilannya, menyombongkan akan kekayaannya, dan ternyata hal itu menjerat akan hidupnya, dan saat ini dia menerima akan hukumannya sampai di penjara dan lain sebagainya. Karena apa? Gak mau merunduk, saudara. Saat engkau diberkati Tuhan, saat engkau ada di atas, jangan sombong, saudara. Kita harus belajar merunduk. Kita harus belajar mencari Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini, Tuhan? Engkau ambil aku, engkau jadikan aku biji matamu. Kita harus punya mental seperti itu. Saudara, kita mau baca dalam Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara pengen punya kerajaan surga, kerajaan Allah? Harus apa? Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang empunya kerajaan surga. Saat kita rendah hati, saat kita belajar, aduh semua ini karena anugerahnya, semua karena Tuhan, bukan karena kemampuanku dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita ini mudah untuk mengucapkan syukur. Saat kita diberkati Tuhan, saat kita mengalami hal-hal yang baik, kita akan berucap syukur. Saudara bayangkan, siapa yang akan lebih suka saat ada orang yang akan memberi uang 1 juta kepada seorang tukang parkir dan kepada seorang pengusaha yang mempunyai uang yang banyak. Saat diberikan uang 1 juta kepada seorang pengusaha, kira-kira apa yang ada di hati pengusaha ini? Menghina kamu, cuma ngasih saya 1 juta. Buat apa ini 1 juta? Buat makan juga habis, katanya gitu. Tapi coba saudara kasih uang ini kepada seorang tukang parkir. Dia akan di tengah kekurangannya, di tengah kelemahannya, saat dia menerima uang 1 juta, dia bisa berdoa dan dia bisa menangis sejadi-jadinya, saudara. Karena itu berharga buat hidupnya. Kalau kita tidak pernah merasa miskin di hadapan Allah, ketika Allah memberikan berkat kesehatan, mungkin hari ini engkau gak punya uang di tabungan, tapi engkau punya kesehatan, engkau gak bisa merasakan itu berkat Tuhan yang terbaik, saudara. Kau merasakan, aku kok kurang terus, hidupnya kok mepet terus. Saudara nggak tahu, kalau saudara dikasih sakit sama Tuhan, berapa biaya yang akan saudara keluarkan. Saudara bisa menghirup oksigen dengan gratis, saudara. Waktu setahun yang lalu saat COVID melanda, banyak orang yang perlu oksigen. Saudara tahu harga setabung oksigen itu berapa? Jutaan. Saudara sudah hidup berapa tahun, coba sehari harusnya perlu berapa oksigen. Dihitungin saudara, berapa berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Seringkali kita nggak bisa merasakan hal itu. Kita harus miskin di hadapan Allah. Supaya hidup kita ini menjadi penuh. Aneh saudara, saat kita merasa hidup kita ini miskin di hadapan Allah, kita akan mudah untuk mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, Engkau baik. Itu kalau engkau mau menjadi dan mempunyai akan kerajaan Allah, kita harus belajar seperti gandum. Dalam The Message dikatakan, ayat yang Matius 5 ayat 3, you are blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. Ini artinya apa? Kamu diberkati saat engkau itu ada di ujung pengharapanmu. Talinya udah habis. Gak ada tali lagi. Habis ini. Biasanya orang kalau udah kepepet, udah di ujung tanduk, dia akan mencari Tuhan. Diberkati kalau engkau hari ini mengalami hal-hal yang mungkin sedang kau alami gak enak. Saya ada di ujung tanduk. I'm at the end of my rope. Tapi engkau hari ini ada berita kebenaran yang dikatakan.
Saat engkau merasa miskin, engkau merasa tidak mampu di hadapan Allah, kuasa Tuhan akan sempurna dalam hidup kita. Amin. Saudara baca ayat sebelumnya dari tadi, Matius 6 ayat 32, ini ayat penutup. Matius 6 ayat 32. Yang ayat 33 kan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang akan ditambahkan? Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara tahu, saat kita mendahulukan Tuhan, yang dicari bangsa-bangsa itu loh, akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari saudara, cari Tuhan lebih lagi. Pelajari lebih lagi perumpamaan yang ada di Matius, berapa tadi? Matius 13. Baca lagi, pelajari lagi. Saya percaya firman itu gak akan berhenti di sini, tapi Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada setiap kita lebih dalam lagi. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini bicara tentang mencari. Ya, orang kalau mencari itu ada tindakan. Gak bisa, aku mau mencari sesuatu, tapi aku mau duduk aja di sini. Apakah apa yang kita cari itu bisa datang sendiri kepada kita? Gak bisa. Namanya mencari itu ada tindakan. Yang kedua tadi Freddy katakan harus ada harga yang dibayar. Jadi kalau saudara itu mau mencari kerajaan surga, itu harus ada harga yang dibayar. Harus ada tindakan. Harus ada sesuatu yang kita harus lakukan dan kerjakan. Lalu yang kedua kita juga saya menambahkan tentang hal kalau mencari biasanya itu kita perlu, betul nggak? Kalau kita nggak perlu kita nggak akan cari, betul nggak? Jadi artinya kita tuh butuh. Nah biasanya kebutuhan itu disebabkan karena kita lapar. Kamu mau makan, ada kerinduan makan, karena itu butuh makanan, makan tuh butuh buat kita supaya badan kita sehat. Ya. Tapi kenapa kita mau makan? Bukan karena kita kenyang lalu makan, ada rasa lapar. Dan biasanya orang lapar itu identik dengan orang miskin. Ya. Tadi katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, maka itulah yang dapat memiliki kerajaan surga. Ya kan tadi? Jadi apa yang dinamakan miskin? Miskin itu kekurangan. Kita harus selalu merasakan kurang Tuhan. Aku mencari Engkau masih kurang. Selama kita merasakan cukup, kita akan stuck. Kita tidak akan mendahulukan Tuhan, tidak akan mencari kerajaan Allah. Tapi kalau kamu merasakan lapar, kamu merasakan kurang karena kemiskinan itu dikatakan, aku masih kurang. Orang miskin itu selalu kurang, nggak pernah orang miskin itu cukup. Ya, nah belajarlah kita merasakan selalu kurang di hadapan Tuhan. Bukan masalah harta kita kurang, tapi masalah kerinduan kita tuh masih kurang. Kerinduan kita masih kurang. Jadi kita terus mencari dan mencari karena kita masih merasa kurang, belum cukup. Ya. Itulah yang dinamakan miskin di hadapan Allah. Pasti itulah yang kita akan dapatkan kerajaan surga. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, buat kami merasakan selalu kurang mantap, kurang mengejar, kurang mencari Tuhan. Biar Kau berikan roh kemampuan kepada kami untuk terus mencari dan mencari dan mencari. Jikalau kami sudah mendapatkan, kami akan rindu lagi, lebih lagi dan lebih lagi. Karena disitulah letak daripada apa yang kami rindukan menjadi kenyataan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh menyembah Engkau selama 1 jam.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih buat hari ini. Sebelum kami mengerjakan segala sesuatu ya Tuhan, Engkau menyediakan makanan yang sangat luar biasa buat kami pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya yang Engkau sediakan buat kami. Bapak, saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan apa yang saat ini sedang dan akan terjadi buat negara kami ini Tuhan. Negara kami akan membangun suatu ibu kota yang baru. Negara kami saat ini akan mengadakan acara-acara G20. Tuhan, kami berdoa saat ini. Engkau lebih tahu masa yang akan datang buat bangsa dan negara kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Apa yang dilakukan, kami minta di dalam nama-Mu. Biar membawa Indonesia menjadi maju, bukan Indonesia menjadi runtuh. Apa yang direncanakan ya Tuhan, jikalau berasal daripada-Mu, Engkau yang akan membuat Indonesia menjadi maju, Indonesia menjadi makmur, Indonesia menjadi yang ternama oleh karena Engkau. Tetapi Tuhan, jikalau semuanya itu akan menghancurkan bangsa kami, biarlah Engkau yang akan membuka jalan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami percaya Tuhan, yang terbaik itulah yang akan Kau berikan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah perekonomian di bangsa kami Engkau sendiri akan mengangkat Tuhan. Sehingga perekonomian akan berjalan maju Tuhan, dan pulih kembali perekonomian di negara kami ini. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, semua bencana-bencana alam yang Kau izinkan terjadi, kami minta pengendalian yang daripada-Mu, sehingga semua ada di dalam kendali yang daripada-Mu Tuhan. Engkau mengasihi akan bangsa kami, Engkau pasti melakukan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk lawatan yang saat ini terjadi di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Tuhan semua rencana-Mu jadi atas bangsa kami. Semua lawatan akan terjadi, tuaian akan terjadi, dan semua masuk di dalam lumbung-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur karena kami masih Kau beri kesempatan untuk menjadi pendoa syafaat. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, kami butuh pengurapan Tuhan, karena kami tahu butuh kedaulatan yang daripada-Mu, butuh pernaungan-Mu, butuh anugerah-Mu buat kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau sendiri yang akan berdaulat atas hidup kami, berdaulat atas mata kami, berdaulat atas bibir mulut kami, berdaulat atas telinga kami, dan berdaulat atas hati kami. Berdaulatlah Tuhan, biarlah semua rencana-Mu jadi pada hari ini. Semua roh keraguan kami Engkau hancurkan Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mengolesi minyak urapan ini kepada tangan kami. Supaya apapun yang kami kerjakan hari ini, ada pengurapan yang daripada-Mu, ada otoritas yang daripada-Mu, sehingga kami mengerjakan segala sesuatu sesuai dan selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah Engkau sendiri akan memagari kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan sesuai dengan apa yang Kau tentukan untuk kami jalani hari ini. Engkau tutup semua jalannya apabila kami mulai berjalan menyimpang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu.
berkati akan kami dalam seluruh perjalanan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.